Malam Kak Desi, aku Ming dari Ming Tarot akan membacakan live purpose yang kakak tanyakan tentang hubungan kakak sama Mas Kiki ya. Markili, mari kita lihat. Kalau di kartu aku yang pertama, The Emperor ya. Jadi life purpose kakak adalah di sini kakak kehilangan sosok pemimpin sebenarnya. Aku nggak ngebahas soal suami kakak, aku ngebahas suatu hal yang lebih jauh lagi tentang sosok ayah kakak nih. Kemungkinan memang kakak kehilangan sosok ayah kakak. Aku nggak ngerti sih cerita kakak sama ayah kakak itu gimana. Entah beliaunya yang dulu kurang bisa berperan sebagai ayah, atau beliaunya yang terlalu baik berperan sebagai ayah, atau beliaunya yang sudah pergi meninggalkan kakak. Jadi awal dari energi yang mengikat kalian adalah kebutuhan kakak terhadap sosok yang stabil, sosok yang bisa dijadikan sandaran, sosok yang bisa kakak percaya untuk menjaga kehidupan kakak, dan sosok yang bisa menuntun kakak. Jadi karena ada kondisi kayak gini, terus oleh semesta, oleh Tuhan, oleh kehidupan, kakak ditemukan oleh dia yang ternyata memiliki energi kebapaan banget kayak gini. Akhirnya di sini tentang diri kakak sendiri, kakak akhirnya jatuh cinta, Ace of Cups. Akhirnya jatuh cinta, akhirnya ingin memulai suatu hubungan sama Mas Kiki. Akhirnya merasa kalau Mas Kiki itu adalah seseorang yang bisa menggenapi kakak. Ada kayak awal-awal dari kondisi emosional yang baru, ada kebahagiaan di sini, hati yang terbuka, terus merasa kayak koneksi kakak sama Mas Kiki itu koneksi yang ilahiyah. Maksudnya koneksi yang ilahiyah tuh kayak yang tulus, yang mungkin seperti ada benang merah takdir gitu. Jadi buat kakak di sini memang memulai untuk mencintai. Sedangkan buat dia nih, buat Mas Kikinya Four of Swords. Ternyata terkait dengan kondisi hubungan kalian itu, yang dia cari di sini adalah tempat untuk istirahat, tempat untuk refleksi, tempat untuk pemulihan diri. Mungkin dia capek sama kehidupannya, mungkin dia capek sama hubungannya yang dulu-dulu, mungkin dia ngerasa butuh ketenangan dan dia mendapatkan ketenangan dari kakak. Cuman masalahnya di sini tuh dengan kondisi dia yang kayak gini, sebenarnya walaupun dia memiliki sifat-sifat yang bisa menjadi emperor, tapi dia yang lebih membutuhkan waktu untuk bersandar. Jadi di sini kalian itu kayak seseorang yang membutuhkan suatu hal yang mirip, tapi tidak dalam bentuk yang sama. Gitu ya. Dan sama kakak tentunya dia jadi merasa tenang juga, tapi intensitas emosionalnya ini jauh lebih tinggi kakak daripada dia. Tapi dalam diri dia juga merasa kalau ada hubungan sama kakak sih. Mungkin kalian ada koneksi past life atau semacamnya. Dan outcome dari tebaran life purpose ini ada di Wheel of Fortune, dimana di kartu ini disebutkan bahwa akan ada perubahan-perubahan nasib selama kalian bersama. Akan ada pola-pola yang terulang. Jadi mungkin ke depan kakak bisa aja mempertimbangkan antara dia dengan orang lain, dan mungkin juga akan ada kecenderungan kakak memilih orang lain daripada dia. Terus kakak nyesel lagi. Terus siklus yang sama mungkin berulang, dan mungkin kakak kalau milih orang baru juga bisa aja nggak sampai nikah sih. Cuman sekedar pengen lebih dekat sama yang ini gitu juga bisa, tapi nanti jadinya menyesal. Dan hubungan kalian ini hubungan yang kelihatan ada polanya.
Kelihatan ada polanya yang bisa membawa perubahan ke nasib yang sebenarnya lebih baik. Asalkan sabar, karena hubungannya tidak bisa menjadi hubungan yang langsung jadi. Kemarin halangan ada di kakak, besok halangan juga bisa ada di dia. Oke, next. Hal apa yang kakak perlu tahu dari koneksi kalian ini? Kakak perlu tahu bahwa kakak mesti bisa untuk lebih menata diri kakak sendiri kalau kakak mau bersanding bersama dengan dia. Karena apa? Karena kita lihat di sini ternyata yang kartu ini tadi, taruh mana ya? Sini aja ya. Ternyata dia juga membutuhkan sosok buat bersandar. Oleh karena itu, walaupun kakak juga merindukan sosok emperor, kakak membutuhkan sosok emperor, kakak harus juga bisa menjadi queen. Karena raja ya bersandingnya sama ratu. Iya kan? Jadi kakak perlu untuk memperbaiki kualitas mental kakak dulu. Disiplin, jangan kebawa emosi, jangan gerusa-gerusu, jangan ngawur, dan jangan ceroboh. Kalau kakak terlalu terbawa emosi, ngomongnya enggak-enggak, ceroboh, kebawa pengen seneng-senengnya doang, ya kakak gagal jadi ratu. Jadi yang namanya ratu itu ya harus disiplin dan jangan ceroboh. Termasuk juga soal komunikasi kalian, omongan-omongan di antara kalian. Kakak mesti bisa untuk melihat, membaca kira-kira dia lagi ada di mood yang baik atau enggak buat ngobrol sesuatu hal yang penting. Dan di sini tuh hubungan nggak usah berharap cepet banget, karena kita di sini Wheel of Fortune ini kayak membutuhkan siklus yang namanya siklus itu tidak sekali selesai. Namanya siklus itu muter-muter, dan kalau terlalu cepat, The Chariot ini orang yang gak sabar, jadinya akan melakukan hal-hal yang ceroboh yang mungkin bisa membuat hubungan jadi gak asik, hubungan jadi gak siap, hubungan jadi malah ragu-ragu. Terus bukan yang ini kita ganti deck lagi. Aku akan melihat apa yang harus kakak lakukan terkait hubungan kalian, yang akan menjadi life purpose, tujuan dari kehidupan. Nah, Eight of Swords, Eight of Pentacles, Two of Cups. Kakak perlu mengeluarkan diri dari belenggu-belenggu yang selama ini masih membelenggu kakak. Ya, hubungan kakak dengan mantan suami. Terus dari sini ada nggak ya? Dari sini nggak ada, di sini aman. Jadi sekarang itu kakak masih ada di kondisi yang matanya tertutup, tangannya terikat, dan kakinya tidak mau berjalan. Jadi yang pertama-tama, buka mata dulu, selesaikan segala masalah-masalah yang ada di sekitar kakak. Keluar dari omongan-omongan orang yang gak asik. Buka mata dan berjalan keluar dari masalah-masalah kakak dulu, karena masalah kakak bukan masalah dia. Habis itu sabar. Sabar karena kakak butuh untuk memperbaiki diri, kakak butuh untuk memantaskan diri, kakak butuh untuk menjalani masa idah. Kakak butuh untuk membentuk lagi kehidupan kakak dulu. Karena apa? Karena kakak juga butuh harga diri di depan dia. Seperti aku bilang, dia butuh sosok queen. Sosok queen itu bukan sosok yang mentah. Harus orang wanita yang sudah matang juga. Matang dalam berbagai macam hal. Dalam hal kerja keras, dalam hal kesabaran, dalam hal keinginan untuk mewujudkan sesuatu dalam hidup. Ini kan ceritanya seorang pengrajin nih, seorang pengrajin koin yang lagi bekerja bikin koinnya, tapi sudah ada beberapa koin yang jadi. Ada yang belum jadi, tapi udah ada yang jadi. Itu artinya kakak butuh validasi. Kakak butuh membuktikan diri. Kakak butuh menunjukkan kalau kakak itu juga seseorang yang berusaha dan bekerja keras. Kemudian di sini setia, jaga harmonisasi hubungan sama dia.
Karena tadi aku bilang bahwa ada kemungkinan mungkin kakak bakal lebih milih deket sama orang lain, bosen mungkin di sini di siklusnya, atau dianya yang ternyata di sini enggak gercep. Tapi ya kalau mau sama dia, mau ngejar life purpose agar kalian mendapatkan wheel of fortune, keberuntungan-keberuntungan yang bagus dalam hubungan, ya yang setia. Jaga hubungan harmonis, seimbangkan emosional kalian, jangan mudah marah, jangan mudah ngambek. Apalagi ngomong hal-hal yang kasar ya, itu udah gak boleh banget. Dan di sini tetap menjaga komunikasi yang baik. Gak harus yang 247 ya, gak harus yang selalu. Yang penting seimbang. Seimbang itu gak harus tiap hari, gak harus tiap saat, tapi tiap butuh. Tapi juga gak sebutuhnya juga sih. Maksudnya ya menjaga rutinitas komunikasi yang baik. Kalau lagi sibuk ya dimengerti, jangan marah-marah, saling menyembuhkan, karena di sini dibutuhkan keharmonisan. Two of Cups ini sebenarnya kartu pernikahan. Jadi kalau kakak sabar, kalian bisa sampai ke pernikahan. Masalahnya di sini sabar tidak. Ini kartu orang gak sabar, ini kartu sabar. Ini kartu orang yang melakukan hal-hal yang ceroboh, mungkin kayak jadi deket sama yang lain atau gimana. Ini kartu orang yang setia. Ini kartu orang yang memimpin, yang mengatur, seorang queen yang memiliki kreativitas, yang memiliki kedudukan. Ini kartu orang yang terikat. Jadi apa yang kakak tahu dan apa yang kakak lakukan di sini banyak yang kontradiktif. Apa yang harus kakak tahu dan apa yang harus kakak lakukan, banyak yang bertolak belakang. Itu artinya bahwa kondisi-kondisi saat ini belum terlalu ideal untuk kakak bergerak cepat. Jadi yang sabar, kelarin dulu masalahnya satu persatu. Jangan terus langsung melompat ke sini. Nanti jadinya nggak baik, nanti jadinya nggak beres karena fase-fasenya belum selesai. Dia mungkin juga belum selesai dengan healingnya dia yang sebenarnya. Jadi ya udah dijalani aja hubungannya. Dan semoga nanti ada timing yang akhirnya tepat, di mana hubungan kalian bisa lebih jelas, bisa lebih serius, bisa lebih saling menerima gitu ya kak ya. Kurasa dari kartunya udah aku sampaikan semua. Semoga bisa membantu kakak. Bacaannya cukup bagus. Warningnya di sini aja. Di sini sama di sinilah ya. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap dan salah-salah yang lain. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Bye bye.